Ini ya, saya mau tanya ke Executive Producer dan Country Manager WeTV dan iFlix Indonesia. Boleh tepuk tangan dong untuk Ibu Leslie Simpson. Selamat sore Ibu Leslie. Iya. Selamat siang. Sore ya, udah jam 4 boleh ya? Selamat sore. Setelah sukses, ini kan kemarin sempat sudah meluncurkan WeTV sinetron Butir-Butir Pasir di Laut ya. Nah sekarang WeTV kembali mempersiapkan judul baru yaitu WeTV Sinetron 9 Bulan. Apa nih yang mendorong WeTV terus aktif menggarap konten lokal terutama untuk WeTV Sinetron 9 Bulan ini? Silakan Ibu Leslie. Sebelumnya terima kasih untuk semua teman-teman media yang sudah hadir di sore hari ini, bulan puasa lagi ya. Jadi kita semangat tetap karena dunia hiburan juga tidak pernah istirahat. Terus-terusan kita bikin hiburan supaya tengah malam kalau lagi sahur, lagi apa juga semua kita bisa tetap menghibur masyarakat Indonesia. Saya juga mau ingin berterima kasih kepada Ibu Titin dari Verona untuk kemarin dengan suksesnya Butir-Butir Pasir di Laut juga kita berpartner dengan Verona untuk membuat sinetron. Memang kalau sinetron selama ini sangat identik mungkin tayang sebelumnya di televisi nasional. Nah karena memang sinetron itu gratis untuk ditonton. Nah tetapi WeTV kami sebagai platform digital sekarang kita juga masuk ke Indonesia dengan opsi nonton gratis. Jadi tidak perlu membayar untuk bisa menonton sinetron. Oleh karena itu kita mulai memproduksi sinetron-sinetron dengan kualitas yang lebih baik dan juga dengan jajaran cast yang semua yang ada di sini dengan para pemain dan juga sutradara yang ada untuk kita bisa memproduksi konten-konten WeTV sinetron ini dengan kualitas yang baik. Ceritanya juga kita sudah pilih dengan jalan cerita yang akan menarik ya. 9 bulan ini kan nanti kita bisa lebih explore lagi dengan jalan ceritanya. Tetapi yang udah pasti semua chemistry antara para pemain dan memang sudah kita pilih dengan sangat hati-hati supaya cocok dengan perannya dan nanti akan ada seru-seruan lah di jalan cerita sinetron tersebut. Dan juga di WeTV karena kita adalah platform digital, tinggal di aplikasinya kan tinggal di download aja, tidak perlu sign up, repot kan kadang-kadang itu harus menggunakan kartu kredit dan lain-lain. Kalau di kita tidak perlu, yang penting masuk download aplikasinya langsung bisa ditonton. Dan juga kita karena teknologi menggunakan teknologi digital, jadi kita punya banyak fungsi-fungsi yang mungkin di analog tidak bisa. Nah contohnya kita bisa sambil nonton, sekarang kita ada yang namanya kombar ya, komentar bareng gitu. Jadi sambil nonton sambil berkomentar terbang, jadi nanti bisa ngobrol, apalagi lagi PSBB, mungkin sulit untuk bisa nonton bareng sama teman-temannya, kita komentar bareng aja. Jadi bisa sambil ngobrol, ada yang dari Solo, nanti ada yang dari Medan, bisa saling sapa-sapaan, ngobrolin tontonan dengan bintang-bintang cast yang favorit masyarakat Indonesia. Jadi harapannya nanti di saat kita menayangkan 9 bulan akan diterima dengan baik oleh masyarakat. Kami juga akan mulai syuting segera. Mohon doa restunya dari teman-teman media dan juga masyarakat supaya bisa lancar semua prosesnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leslie dan kita langsung ke Ibu Titin Suryani, produser dari Verona Pictures. Ibu Titin, sore. Sehat ya Bu ya? Apa yang menarik dari WeTV Sinetron 9 Bulan ini dan gimana pemilihan cast-nya? Sebelumnya kami juga ucapin terima kasih kepada teman-teman media semua dan juga kepada Bu Leslie selaku WeTV dan iFlix Indonesia yang sudah mempercayakan kepada pihak kami production house Verona Pictures. Sebelumnya juga kami sudah memproduksi pertama yaitu judul Butir-Butir Pasir di Laut dan ini merupakan judul yang kedua. Dari cerita tersebut memang ini cerita yang terpilih cukup keren, ada komedinya dan juga pemilihan cast-nya yang sangat teliti, tentunya sesuai dengan karakternya masing-masing karena pemilihan itu tidak gampang, ini agak unik ceritanya. Nah, nantikan saja tontonannya karena kami berharap judul ini juga akan disukai oleh penonton Indonesia, ya khususnya untuk penonton TV.
Terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Dan sekarang kita tanya ke produsernya, ada Mas Lakonde. Sore Mas. Sutradaranya. Oh sorry, Pak ya Mas Lakonde sutradaranya. Mas Lakonde, ini kan apakah ini series terbarunya Mas Lakonde atau memang sebelumnya sudah pernah dan mungkin tantangannya seperti apa nih? Oke, sebelumnya selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu sama Mbak Lesde, Bu Titin yang sudah mempercayai produksi judul 9 bulan ini kepada saya. Kalau tentang bahwa ini series pertama tentu bukan, sudah ada beberapa seri sebelumnya, cuman memang bermainnya saya di TV, kemudian kalau untuk TV baru ini, dan dengan beberapa bantuan teman-teman yang juga sudah sering bertemu dengan saya. Oke, nah ini apa yang membuat Mas Lakonde ini pandangannya mungkin ya tentang situs menonton sekarang kan ada yang ilegal atau bajak yang ada di Indonesia. Kemudian harapan atau pesannya untuk penonton di Indonesia sendiri seperti apa, Mas Lakonde? Harapan untuk penonton, karena sekarang kan polanya sudah berbeda ya antara TV dan orang akan lebih gampang untuk mengakses dunia hiburan dari manapun. Harapannya nanti bahwa tontonan yang akan kita sajikan ini akan lebih memudahkan teman-teman penonton untuk bisa mengakses tontonan yang luar biasa ini. Ditambah lagi tadi ada satu komentar bareng gitu, jadi bisa saling mengkritik, bisa saling seru-seruan di situ gitu Mas. Oke, ini kombar ini sama dengan flying comment nggak, Bu Leslie? Bener ya, sama ya? Iya, makanya kalau kita lagi bilang mau mengkritik, kita harus siap dikritik nantinya. Nah, bisa langsung tuh ya. Oke, sekarang kita ke case-nya, ada Vero Walandau. Ini sebagai Ferry, boleh ceritain sedikit tapi jangan spoiler ya. Oke, sebagai Welly. Sebagai Welly ya. Sebelum saya mau mengucapkan terima kasih, Mbak Leslie, akhirnya kita ketemu ya. Terus Bu Titin setelah sekian lama. Jadi sebenarnya awal karir seorang Vero itu dari Verona, gitu. Oh gitu ya? Iya, sinetron pertama ya Bu ya waktu itu ya. Sinetron pertama jadi peran utama, sinetron pertamanya Verona waktu itu ya Bu ya. Enggak, itu, Oh, itu sinetron yang keberapa? Keberapa? Cuma memang pertama kali untuk SCTV. Oh, untuk SCTV waktu itu. Ya, jadi Vero saya melihat ini waktu itu masih kurus, masih kecil. Masih kecil, Bu. Masih Ini kurus. kayaknya cukup oke nih. Sekarang udah berkembang ya Bu ya? Iya. Itu 11 tahun lalu Bu. 11 tahun Mainnya lalu. sama Raffi Ahmad sama Iya. Audi Marisa waktu Iya, itu. betul. Oke. Jadi thank you banget Bu, tim sudah mempercayakan lagi untuk akhirnya kita mulai masuk ke digital ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman media semuanya. Nah, kalau mau ditanya berbicara peran atau tokoh, kalau dari saya pribadi sih selalu tertantang untuk memerankan tokoh yang istilah karakternya bukan Vero banget gitu loh. Nah, tokoh Welly ini orang anak lugu dari desa yang berjuang demi cinta yang bersyarat dari orang tua si ceweknya ini. Agak berat ya cintanya bersyarat ya? Bersyarat. Maksudnya kalau karena kan cintanya ya udah antara kita aja. Wah, ini orang tuanya nih yang bikin akhirnya banyak syarat-syaratnya. Oke. Nah, harus berbahasa atau berdialek aksen Sunda yang dimana Vero ini kan orang Manado, orang timur lah ya. Jadi harus ngomong itu, aduh itu cukup PR. Cuman karena sutradara kita yang luar biasa ini dan juga teman-teman yang selalu mensupport, ada Anyun yang memang aslinya mereka ya orang Sunda gitu kan, orang Jawa Barat. Jadi ya susah-susah gampang lah. Tapi yang pasti kita berharap ini menjadi tontonan yang menarik dan terhibur ya dengan cerita genre drama komedi. Oke. Ayeuna tos tiasa nyari Sunda? Belum ngerti juga. Belajar lagi kalau gitu. Jangan gitu dong. Oke, Kelihatannya bisanya. kalau Oke, tadi thank you. Vero dari Manado tapi belajar bahasa Sunda, gimana dengan Pamela Bowie sebagai Karen? Oke, nyalain dulu. Sore semuanya. Sore. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan sama Bu Titin, Bu Leslie. Jujur sih excited banget waktu ditawarin untuk project ini kan, karena yang pertama ini sinetron tapi tayangnya di digital, jadi benar-benar baru kali ini gitu kan, dan sesuatu yang fresh yang kita bisa kasih buat
lebih tepatnya anak-anak milenial kali ya, sekarang nontonnya nggak lewat TV lagi, tapi lebih suka nonton lewat HP, lewat tablet, atau jadi yang bisa Dimanapun diakses bisa, ya. kapanpun dari manapun. Kalau lagi misalnya ntar dulu deh, kalau sinetron kan mesti dipantengin terus gitu kan. Kalau misalnya ini pause dulu, atau enggak sambil makan, sambil ngapain gitu kan. Jadi sesuatu yang baru lah. Terus untuk karakter ini juga aku merupakan sesuatu karakter yang baru yang belum pernah aku jalani, jadi memang agak tertantang di situ. Dan waktu pertama kali dijelasin karakter kamu kayak gini, Pem, wow, gitu kan. Jadi Karen ini sebenarnya apa ya, anak kota, saya tinggal di kota yang besar gitu. Terus tiba-tiba suatu saat flip gitu loh, gue hamil. Siapa yang ngambilin gue gitu kan. Jadi ya menurut aku di situ sebuah tantangan sih, dan semoga bisa menjalankan karakter si Karen ini dengan baik. Amin. Pengen nanya banyak tapi kayaknya bakal spoiler jatuhnya ya. Iya, memang dari situ Tunggu awal aja 9 ya, bulan ya. ini. Jadi cukup sampai situ. Sampai situ aja. Kalau gitu coba ke sebelahnya, udah lirik-lirik saya, bukan jatuh cinta sih. Saya tahu nunggu giliran pertanyaan nih. Cita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kamu di sini nyanyi nggak sih? Di sini enggak ya? Aku udah sering banget ketemu teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasanya lancar ya. Terima kasih banyak untuk Verona dan tentunya untuk WTV. Pertama kali. Ini pertama kali. Penyanyi acting. Penyanyi acting ke digital pula. Jadi tantangannya di situ. Terus kemudian yang kedua, sebetulnya ngomongin tantangan, di sini kita karakternya sebagai cewek Sunda yang dari Ciamis, mencintai Aaweli. Udah cukup di situ aja. Baik. Kemudian di sini kalau ngomongin masalah alur cerita sangat-sangat interesting karena memang bumbu-bumbu komedinya tuh banyak sekali. Terus ditambah lagi klimaksnya tuh yang bikin orang tuh bikin gemes gitu. Jadi pokoknya untuk semuanya jangan lupa nonton nanti 9 bulan. Harus ya, nggak bakalan rugi. Harus wajib. Ngomong-ngomong ada nyanyinya juga nggak, adegan nyanyinya nggak di situ? Goyang aja. Goyang aja, baik. Kita tunggu ya kalau gitu ya. Ini tadi Cita bilang banyak adegan-adegan komedi juga di situ ya. Banyak banget. Dan menariknya di sini ada tadi siapa yang facialnya nggak boleh dilepas itunya? Apa kabar? Ini ada Anyun Cadel sebagai Baskoro nih. Kira-kira seperti apa sih karakternya mungkin di WTV sinetron 9 bulan ini? Apakah memang benar-benar Cadel ini yang justru memunculkan karakter-karakter lucu gitu sih? Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Agak susah ya, selamat sebelum malam. Kalau sore ada nya kan ya. Di sini Anyun perannya tuh jadi Baskoro. Baskoro tuh yang orang kaya kampung lah, tapi jamet lah ya. Tapi yang suka banget sama Andini di kehidupan nyata pun sama. Anyun juga suka sama Cita Citata. Gitu? Gitu lah. Makanya sih. Tanda-tanda yang nggak suka, saya mah suka. Pantes sok nge-DM. Dia mengerti hal ya. Dia udah enak pokoknya. Iya, karena di bagian Anyun banyaknya bagian komedi lah, komedi karena situasinya senang lah dapat peran di sini. Terima kasih juga buat WTV, buat Verona. Alhamdulillah Anyun punya uang buat lebaran nih, buat bisa ngebagi-bagiin ke saudara. Alhamdulillah ya. Kalau enggak kan nggak bisa ngebagi-bagiin. Jangan lupa zakat ya. Iya, alhamdulillah cicilan kan aman ya bulan ini ya. Traktir ya, traktir. Di case lainnya juga ada nama Mas Diki Wahyudi, ini senior banget sama Kang Ujo ya, Kang Jo ya, dari Project ya. Ini boleh mungkin tolong dikasihin, Kang, di situ. Kita mau tanya dulu nih. Mungkin ada harapan-harapannya termasuk seperti apa sih, kan sekarang kan sinetron kan sudah tidak lagi berada di televisi atau layar kaca yang seperti biasa. Sekarang kita bisa di platform digital nih. Gimana nih, Mas Diki? Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Titing dan Ibu Leslie karena diberikan kesempatan untuk memerankan Anggoro di sini. Menurut saya ini akan baik sekali. WTV ini untuk ditayangkan di WTV karena
seperti yang sudah diceritain tadi, sekarang ini mulai beralih para penonton untuk meninggalkan TV dan mulai menuju ke gadgetnya masing-masing. Saya rasa seperti itu. Harapan kedepannya apa nih untuk paling nggak sinetron dari WTV sinetron 9 bulan ini? Oh, 9 bulan ini apa nih? Ini pasti sangat lucu, funny, banyak konflik, greget sekali dari cast dari Andini, Welly, Abaskoro, Anggoro dengan Rohit, itu semuanya konfliknya benar-benar greget banget. Oke. Jadi nyata banget lah ya. benar banget. Oke. Saya aja bacanya udah benar-benar lucu deh. Oke. Seru banget. Ini patut dinantikan. Patut berarti ya? dinantikan. Oke, Kang Jo, kumaha damang Kang Jo? Alhamdulillah. Saya ya. Alhamdulillah. Nah, ada Kang Jo menarik nih di sini nih. Gimana nih Kang Jo nih sebagai salah satu senior juga di persinetronan di Indonesia? Tentang apa nih? Tentang ini ya, apa platformnya atau Tentang platform digital sekarang sinetronnya sudah beralih ke platform digital. ya, platform digital ini terus terang aja ini menjadikan awal sih sebetulnya ada tahun lalu ketika ada beberapa tayangan film saya di salah satu platform digital itu ditonton saudara-saudara saya yang ada di luar negeri. Wow. Dan mereka sangat exciting banget gitu. Saya juga merasakan bahwa saya sekarang udah masuk di jajaran aktor Hollywood. Wah, gitu. Karena ditayangnya di luar negeri ya. Luar biasa. Dan itu mereka exciting banget. Lalu ada beberapa lagi sampai platform yang memang tidak atau belum punya nama pun itu bisa ditayangkan secara internasional gitu kan. Ya. Itu luar biasa, brother. Nah, akhirnya apa yang dinamakan dengan pucuk dicinta ulang tiba ya. Ketika sahabat saya Akung itu mengajak dalam program atau proyek ini 9 bulan ini. Terus saya baca sekilas karena saya memang orang nggak pernah baca. Oke, sama saya juga nggak pernah. Insting aja gitu kan. Pas Baik. lihat, tetapi saya bisa ngerasain bahwa dan ada lagi satu lagi kalau kita ngomongin soal platform itu kebetulan anak saya dan istri saya itu penggemar dari mulai platform digital film termasuk ke TV dan sebagainya. Itu dia sangat exciting kalau misalnya saya ada di situ. Oke. Nah, itu selalu jadi rebutan kami. Kalau saya kan produk klasik, produk kolonial. Sementara anak dan istri saya boleh dibilang milenial, saya kolonial. Nggak terlalu suka dengan, bukan nggak terlalu suka, tidak mengerti aplikasinya kan. Oke. Nah kayak gitu. Itu saya juga nggak suka kalau istri saya mulai menggemari bintang-bintang lain yang selalu muncul di platform itu. Cemburu datang dong gitu kan. Secara suaminya sebetulnya yang saya bilang tadi juga seorang aktor gitu kan ya. Iya, aktor Hollywood lagi ya. Aktor Hollywood lagi kan gitu kan. Nah ini adalah thank you buat WTV yang membawa saya menjadi bridging untuk masuk di platform internasional lagi gitu kan. Ini adalah batu loncatan mungkin untuk mendapatkan Grammy Award nantinya. Alhamdulillah, amin. Nah, kayak gitu. Dan ini saya pikir ini adalah majunya musik, nah kalau itu kan musik award kan Oscar kan. Nah ini saya pikir ini kalau kita cermati majunya atau go internasionalnya perfilman Indonesia ya kan, dengan dibuka secara bukan tiba-tiba, dengan dibuka alamnya sudah mendukung ke arah sana. Jadi kita tidak perlu lagi ada yang keharusan yang mesti kita ikutin menurut step by step itu, tapi kita alamnya sudah mengajak untuk ke sana, tinggal kitanya selaku pelaku seni untuk membuat itu kan. Nah, saya sekarang mau ngomongin soal 9 bulannya. Itu yang saya lihat itu, saya lucu. Sebenarnya ini konflik yang paling dasar ada di Karna atau di Pamela kan. Tapi sebetulnya yang menjadikan kendaraan ini, cerita ini jalan ada di Andini sebetulnya. Oh gitu. Ini ada multiplot yang aneh. Dan ini saya ngelihatnya bahwa ini adalah sebuah tipologi daripada drakor. Tapi bukan Korea Selatan, ini Korea Utara. Nah, ini yang lebih menarik. Kalau Korea Selatan bergelimangnya adalah glamor kan, ini Korea Utara. Sementara saya yang ada uang panai harus membayar Welly harus membayar 100 juta nggak kira-kira. Sementara saya juga seorang yang kondisi ekonominya miskin sebetulnya. Gitu ya. Tapi sok banget saya merasa
saya membuang atau mengabaikan Welly yang cintanya luar biasa, tapi Welly juga seorang yang ganteng hanya untuk memilih Baskoro Anyun. Yang orang seperti ini ada di mana-mana, bro. Nah, yang namanya ini jarang. Tapi sekali lagi insting bapak ya. Dengan saya tidak suka sama Welly, ternyata disitulah ternyata cerita bermula, di mana Welly terjadi kawin kontrak dengan Karen, bro. Nah, ini kepanjangan lama-lama spoiler ya. Udah nonton aja gitu nanti ya. Nah, maksud saya mau ngasih tahu gitu supaya ada rasa penasaran daripada awak media dan juga penonton. Kalau saya ceritakan sedikit-sedikit kan itu mereka malah tidak tahu untuk itu. Tapi setelah ini saya nggak akan ngomong lagi soal ceritanya. Jadi menurut saya ini luar biasa dan big thank you, terima kasih terutama buat Verona. Walaupun saya memang nama saya jauh sekali dengan Vero. Kalau Verona kan dekat sekali karena dibentuk oleh Verona, gitu kan. Nah, tapi nanti kalau ada 4 atau judul lagi untuk web series dan nanti di Bangkuri TV, saya juga bersedia. Ju Verona juga saya pakai nama itu. Jadi untuk sementara mungkin itu dulu. Nah, kayak gitu. Karakter saya menjadi Rohit, salah saat ini yang agak sulit. Saya menjadi orang Makassar, tapi juga lama di Sunda. Nah, jadi harus Sundanya ada, Makassarnya ada. Saya dibantu yang tidak terasa itu Mas Konde, karena saya udah berjumpa dengan dia beberapa kali, jadi enak ngomongin itu semuanya. Dan Mas Konde juga menyiapkan translator orang Makassar langsung. Ini langsung diminta dari Verona. Verona menyiapkan, itu adik kandung dari Soekarno yang menjadikan translator. Itu saya berjumpa dengan dia, akhirnya ngobrol seperti itu, bro. Tapi buat saya nggak ada, mudah-mudahan nggak ada kesulitan, karena minggu kemarin itu saya baru pulang di Padang. Saya juga menjadi orang Padang, Rajo Mudo di sana, ada sebuah film layar lebar. Jadi tinggal mengaplikasikan saja. Hanya perbedaannya sedikit ya, Bu Titin ya, dari orang Padang, Palembang, orang Sumatera Barat, Sumatera Utara dengan Makassar sebetulnya kalau kita dengar sama-sama aja gitu kan. Itu aja berada, dan saya sekali lagi thank you banget terutama buat Bu Titin, juga Mbak Leslie dari BTV, sukses terus dan juga media sehat semuanya. Dan pandemi jangan dijadikan alasan bahwa kita diam diri, kalian dan semua kita maju terus dan bangkitlah Indonesia gitu. Thank you. Siap, atur nuhun dan ya. Ini di sini juga ada Putri Una, kemudian ada Syakir Gaulay, dan juga Kresna Julio ya. Nah, ini kalian mungkin boleh dikenalin kalian sebagai apa gitu, dan mungkin harapannya apa sih gitu. Boleh dari Syakir dulu boleh. Iya, halo Mas, selamat sore. Saya Putri Una, terima kasih untuk Bangkuri TV dan Verona dan teman-teman media semua di sini. Kalau aku di sini sebenarnya adalah di konflik yang berbeda, tapi tetap berkesinambungan ceritanya. Dan karakterku di sini sebagai celebrity credit. Celebrity credit itu gini, jadi dia karakternya tuh kayak pengen menunjukkan dirinya selebriti. Pokoknya tuh gayanya tuh harus yang elegan, yang branded, glamor gitu ya? Ya glamor banget, tapi semua barangnya itu sebenarnya kredit. Baik. Ya susah nggak ya perannya buat aku? Mungkin sesuai kehidupan nyata. Agak bercanda. Agak ya kesulitannya mungkin karena ya ini nanti aku berperan agak lebih dewasa gitu. Tapi dari ceritanya semuanya aku baca sinopsisnya ini bakal seru banget. Thank you Putri. Nah, kalau Kresna gimana nih? Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Kresna Julio. Sebelumnya terima kasih buat WTV dan juga Verona Pictures. Jadi kali ini itu aku berperan sebagai Togap. Itu memang seperti yang udah dikasih tau juga sama Mas Konde, ini adalah sebuah produksi yang sangat amat multikultural. Nah, jadi gue di sini sebagai orang Jakarta, tapi Batak. Jadi Batak yang stays in Jakarta. Terus dia adalah seorang HRD yang juga laki tapi suka buat belanja online ya. Baik. Iya kayak seperti Gadun ya. Sudah gendut juga gitu. Nah, dan kayaknya kalau aku nggak salah aku sempat udah baca. Ntar aku tuh naksir banget sama Kak Una gitu. Aku naksir banget sama Kak Una, dan saya rasa sih ya, Mas, tidak menutup kemungkinan kalau ntar saya akan naksir sama Kak Cita-Citata. Gitu. Pamela Bowie kan tidak menutup kemungkinan ya. Tapi nggak di kehidupan nyata ya? Iya juga bisa. Ya lagi Ramadan Mas. Kita nantikan aja kalau gitu ya. Jangan ditutup yuk pintu jodohnya. Thank you. Kalau Syakir gimana? Terima kasih semuanya. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat
dari WTV, dari Verona juga Bu Titin. Senang sekali, bahagia sekali bisa berada di project bersama kawan-kawan semuanya, apalagi WTV yang memang dari awal pandemi ketika saya lihat, oh ini salah satu platform film yang beda. Memang kalau biasanya orang harus langganan, tapi kalau WTV dikasih dulu ketika orang penasaran dan dihajar ya kan. Nah itu asik banget sebenarnya. Dan wah, itu benar-benar saya kira wah gila nih benar-benar. Ya, itu brilian banget idenya, dan buat Verona juga ketika ditawarkan terus dikasih sinopsisnya. Ya, begitulah ya ketika ada judul di WTV ya penuh dengan plot twist gitu ya. Jadi seru banget ceritanya, dan kalau untuk karakter Syakir sendiri kayaknya lebih enak jadi kejutan aja. Ya, jadi kejutan. Tapi intinya di sini Syakir akan bermain di antara Vero dan juga Pamela Bowie. Pokoknya, tapi kalau untuk karakternya mungkin nanti akan jadi kejutan aja, akan dikulik juga dengan baik pasti dengan Mas Lakonde. Dan ini juga banyak wajah-wajah baru yang memang saya kira baru kali ini bertemu, dan semoga ini jadi proyek yang asik juga pastinya. Amin. Tapi yang pasti peran di sini beda dari seorang Syakir Daulay, sangat-sangat beda. Gitu. Thank you buat Syakir ya. Nah, tanda syukur kita untuk pengambilan gambar dari WTV Sinetron 9 bulan ini, dan akan diberikan, belum ya, dikasih teman-temannya dulu. Ada lauk pauknya yang menemani. Ya, silakan diberikan kepada Ibu Leslie dari Ibu Titin. Boleh diabadikan dulu silakan teman-teman wartawan, agak ditengahkan dulu Ibu, silakan. Iya. Berikutnya masih dipotong lagi Ibu. Iya. Ibu nanti akan memberikan kepada Mas Lakonda ya. Lakonde, mohon maaf, Mas Lakonde. Apa? Lakonda Padang, oh ya. Berarti saya barusan agak-agak Padang ya. Mas Lakonde, iya. Ini sebagai sutradaranya. Keren banget. Kalau ya dipegang dulu, kalau nggak puasa boleh langsung dimakan. Iya. Boleh tepuk tangan. Ibu Leslie mohon mendampingi, silakan di tengah kita fotonya bareng-bareng. Iya. Berikutnya silahkan kepada ketiga orang main cast kita. Sekali lagi Ibu boleh dipotong. Sedikit aja nggak apa-apa, mereka pasti nggak makan kayaknya. Ini sebagai simbolis ya, tapi paling nggak ini dengan dipotongnya tumpeng, ini mengisyaratkan kita sebagai rasa syukur, dan kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga dikasihnya bertiga, didampingin sama Ibu Leslie lagi. Silahkan. Iya, dipegangnya bertiga gitu di tengah-tengah. Oke, Veronya boleh di pinggir ya. Nah, pegang bareng-bareng silahkan diabadikan.